Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman ya. Hari ini suasananya sangat berbeda banget karena saya lagi di outdoor, lagi jalan-jalan ya, berhubung hari libur gitu. Nah, tapi intinya saya ingin berbagi tips bagi Anda yang para pemilik bisnis juga penonton YouTube saya. Intinya kalau kita punya bisnis jangan gitu-gitu aja. Harusnya bisa inovatif, harusnya bisa kreatif. Bagaimana caranya bisa kreatif? Gampang. Caranya adalah Anda tinggal tanya sama diri sendiri. Bagaimana caranya jika kalau begini gimana? Ya, what if? Kalau begini gimana? Coba kalau begini gimana? Nah, jadi coba Anda tanya dalam diri sendiri, atau Anda tanya ke setiap, misalnya Anda punya bisnis restoran, Anda lihat menunya, terus begitu lihat, wah ini kayaknya gini-gini aja ya, rasanya cuma misalnya punya minuman nih, coklat, strawberry, vanilla, gini-gini aja. What if? Kenapa kalau nggak, gimana kalau kita tambahin misalnya jeruk nipis? Gimana kalau kita tambahin buah naga dan sebagainya? Jadi kreativitas di sana bisa muncul ya. Nah, saya akan lanjutkan tips saya, tapi sebelumnya bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, so saya akan mulai dari cerita saya ataupun pembahasan hari ini dengan cerita ya, cerita yang saya alami sendiri ya. Saya alami pada saat saya datang ke sebuah restoran gitu ya. Ini rumah makan Jepang ya, rumah makan Jepang. Saya jadi di situ itu kalau di sebuah mall ya, lalu saya datang ke sana, itu banyak sekali restoran-restoran dan ya semuanya ya menyajikan makanan-makanan Jepang. Semuanya ramen, sushi. Nah, bingung kan? Kalau kita datang ke food court, semuanya ada berbagai macam jenis makanan, lebih mudah karena makanan satu sama makanan dua sama makanan tiga beda. Ini Indonesian food, ini Korean food, ini Japanese food, ini mungkin Western food gitu kan. Nah, ini di dalam satu mall ini ya, semuanya di komplek itu jualan semua makanan Jepang. Nah, bingung kan yang mana? Ya, Anda juga pasti bingung kan, saya juga bingung gitu ya. Jadi begitu saya masuk, ini Jepang semua ya? Iya Pak, Jepang semua Pak. Makanya tuh lihat di sini tulisannya Pak. Tuh, Kampung Jepang. Oh iya, bener juga ya. Oh, Japanese Village. Oh, keren. Ya udah saya masuk tuh. Semuanya jualan ramen. Nah, jadi yang mana yang pertama kali saya lihat dan yang mana yang saya pilih? Ya, pengalaman saya. Begitu saya masuk, semuanya keren-keren. Visualnya pakai gambar, pokoknya itulah dekorasinya keren banget ya. Signage-nya keren banget. Di sini warna merah, di sini warna korin, di sini orange, di situ warna kuning. Ya pokoknya keren-keren. Semuanya dengan dekorasi dan pernak-pernik Japanese style banget. Nah, cuma setelah lihat dekorasinya bagus-bagus, makin bingung saya. Yang mana yang harus saya pilih ya? Gitu kan? Bingung banget. Terus udah gitu gimana? Udah gitu, saya lihat deh. Oke, setelah itu lihat, oh menunya. Semua di depan restoran itu ada menu semua ya. Ini menu ini menu, semua aja menu. Nah, setelah menu, sebelahnya ada mbaknya ya. Ini mbaknya pakai baju merah, di situ mbaknya pakai baju orange, di situ mbaknya pakai baju biru, di situ mbaknya pakai baju putih hitam. Nah, itu kelihatan yang training gitu ya, lagi training mbaknya ya. Oke, jadi kalau gitu begitu lalu saya masuk. Oke, lihat nih yang mana yang kira-kira, oh saya coba deh yang mbaknya pakai warna merah karena saya suka merah kebetulan. Oke, Mbak, ini yang enak yang mana ya? Iya Pak, ini semuanya enak Pak. Oh gitu ya, ada yang spesial mana? Ini Pak, yang spesial ini nih, yang ramen ini nih Pak, ini banyak dicari nih. Nih makanya kita ada bintangnya sampai 5. Oke, jadi ramen ya spesialnya ya. Sushi ada nggak? Sushi juga ada Pak. Tempura ada? Tempura juga ada Pak. Oke, Pak silakan Pak kalau masuk Pak. Oke, sebentar ya Pak, saya lihat dulu ya. Saya ke sebelah, Mbak yang pakai baju orange. Mbak, yang mana nih yang enak? Ya kita semua enak Pak. Ini ada yang ramen, ada Mas juga kalau suka. Ini ada yang udon juga enak. Oke, ramen udon ya. Ada lagi ya? Sushi ada nggak? Ada Pak. Semua ini enak nih tuh Pak. Kebanyakan kita tamu-tamu kita banyaknya makan yang ramen Pak, enak banget Pak. Pak silakan Pak masuk Pak. Oke, ya udah Mbak, sebentar ya Mbak. Saya pikir dulu ya. Saya jalan lagi ke yang Mbak yang training. Ya, yang tadi bajunya putih dan hitam. Saya tanya, Mbak, ini yang mana yang enak nih? Tadi waktu pengalaman pertama, pengalaman kedua, dia bilang semuanya enak. Nah, begitu yang ketiga, ini orang training nih. Saya tanya, Mbak, yang mana yang enak nih? Bapak lagi pengen makan apa? Nah itu saya bingung Mbak. Oke, Bapak pengen yang anget-anget atau pengen yang fresh atau pengen nasi apa gimana? Kayaknya nasi deh. Oke Pak, gini, ini nasi ya, nasi kita macam-macam Pak. Ada nasinya pakai telur ya, ada yang bento ya, ada yang pakai tempura. Bapak suka yang gimana? Yang kuah-kuah atau yang kering Pak? Mungkin panas gini sih enaknya yang kering ya. Ya Pak, boleh nih. Kebetulan Pak, ini kalau Bapak peken paket bento ini ada dengan paket ada fresh juice-nya Pak. Oh gitu ya. Iya, boleh deh Pak. Nah, akhirnya saya masuk ke kedai Jepang
yang mbaknya nggak pakai baju merah atau kuning atau orange atau biru, tapi yang putih hitam. Ini orang training. Nah, pertanyaannya, kok saya bisa masuk ke kedai Jepang yang seperti itu? Ternyata cara menawarkannya berbeda, cara menjelaskannya berbeda. Yang pertama, tadi dia bilang, Mbak, yang mana yang enak? Dia langsung jawab dengan jawaban kan? Iya, memang salah nggak jawabannya? Nggak salah, benar jawabannya. Yang enak yang mana? Ramen enak. Yang mana yang enak? Ini semua enak, memang betul. Tapi begitu yang ini saya tanya, yang mana yang enak? Sebentar Pak, sebelum saya jawab, mungkin jawabnya nggak gitu ya. Saya ingat-ingat jawabnya bilang, ya Pak, Bapak lagi pengen makan apa? Wah, jadi dengan demikian saya lebih ditanya lagi, saya merasanya dia lebih care sama saya, ya. Bukan hanya menunjukkan produk-produk yang enaknya, tapi dia tanya, oh, Bapak lagi pengen makan apa? Nah, ini tips pertama buat Anda. Berarti, ya, kalau kita jualan produk, ya, dan kalau produknya sama semua, tentunya yang bikin beda adalah bagaimana cara Anda memberikan servis atau Anda care nggak kepada pelanggan Anda, ya. Itu satu, ya. Tips. Saya seneng banget nanti kalau saya datang ke sini, saya mungkin mau makan di sini lagi. Terima kasih Pak. Nah Pak, begini, karena Bapak sudah makan di sini, saya berterima kasih sekali Pak. Ini ada voucher buat Bapak, ya. Dan voucher ini kita nggak kasih ke semua tamu, hanya kepada tamu-tamu yang kita rasa dia happy juga dengan makanan di sini dan dia juga seneng. Ya ini Pak, kita kasih. Ini vouchernya hanya bisa digunakan cuma sampai akhir bulan ya Pak ya. Ini vouchernya Pak, Bapak simpan baik-baik ya Pak ya. Ini Pak, ini senilai 50.000 Pak. Bapak 50.000, Bapak simpan baik-baik ya Pak ya. Jadi ya oke saya simpan. Nah, tips kedua adalah, ya, bisa jadi Anda kasih sesuatu voucher ke customer. Tapi sukses bukan tentang apanya, sukses bukan tentang vouchernya, tapi bagaimana cara dia memberikan voucher kepada saya. Itu yang membuat saya, wow, ternyata gini, ada kan begini ya. Ini vouchernya Pak, ini vouchernya Pak, bisa begitu doang kan? Tapi dia kasih vouchernya dengan perasaan, dengan hati, ya, dengan rasa ingin melayani, dengan dia merasa bahwa apresiasi sekali saya datang di situ. Nah, jadi itu tips kedua. Lalu setelah selesai saya mau bayar gitu kan? Oke, begitu mau bayar, ya Pak, oke, ini Pak vouchernya udah ya Pak? Ya oke. Pak, by the way Pak, kita punya gift ya. Oh gift ya? Iya. Karena Bapak pembeliannya ternyata di atas sekian, ya. Jadi Bapak dapat gift. Wah, giftnya apa? Giftnya Pak, kita ada sumpit Pak. Oh, sumpit ya? Iya, sumpitnya ini spesial Pak. Jadi sumpitnya ini benar-benar handmade ya. Terus ada tulisan dari ownernya. Ownernya kebetulan orang Jepang, jadi dia tulis handmade Pak. Dia berikan sumpit ini kepada customer yang spesial. Oh, wow, luar biasa ya. Iya. Jadi Pak, Bapak dapat sumpit ini, mohon Bapak bisa gunakan dengan baik ya. Sumpit ini spesial Pak, dan ini very limited. Ya, nggak semua dapat sumpit. Oke Pak, terima kasih ya. Oke, Pak, by the way Pak, gini Pak, Bapak mau nggak? Ini kebetulan kita punya saus, ya. Saus kita ini cocok banget untuk dimakan di rumah. Misalnya Bapak di rumah lagi makan nasi atau sama apa, cocok banget pakai saus ini. Atau Bapak kalau ingin masak ikan atau masak ayam, bisa cocok juga saus ini. Kebetulan kita ada promo Pak, ya. Jadi harganya harusnya sekian, kita ada promo, jadi turun harga, diskon 30%. Kalau mau sekalian Pak, jadi Bapak dapat ini semua, dapat saus juga. Nah, karena saya sudah puas dengan servisnya, begitu dia tawarkan, langsung saya mau. Malah saya beli 2 sausnya. Tips ketiga adalah kita bisa give tadi voucher, berarti kasih sesuatu. Keempat adalah kita bisa kasih, tapi bukan artinya kasih hadiah semua orang, enggak. Kasih, ya, kasih sesuatu yang spesial. Ya, tentunya ada caranya, pakai cara yang benar. Dan dari situ kita bisa jualan, cross selling ataupun upselling. Nah, sebetulnya tips hari ini sangat-sangat simple dan bisa jadi sudah pernah saya bagikan di video-video saya sebelumnya. Cuman yang saya bagikan kali ini adalah pengalaman nyata dan saya betul-betul merasa diperhatikan ya oleh si kedai Jepang tersebut. Nah, supaya Anda berbeda, Anda harus fokus kepada servis, Anda berikan nilai tambah, Anda peduli kepada mereka, dan Anda bisa kasih gift kalau perlu ya. Nggak semua orang kasih gift, tapi bisa kasih gift sebagai bentuk Anda peduli dengan customer Anda, tapi dengan how yang tepat. Oke?
Nah, semoga tips saya bisa membantu Anda, para pemilik bisnis dan para pengusaha di luar sana. Kadang-kadang untuk bisa bisnis berhasil dan semakin banyak customer yang datang dan juga brand Anda diingat oleh customer, Anda nggak usah pikir yang aneh-aneh dan nggak usah pikir yang rumit-rumit. Pikirkan yang very basic, tapi Anda lakukan dengan benar. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu. Take care, stay healthy, stay positif. Salam pengusaha.